ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina, fashion designer, content creator, dan juga entrepreneur. Nah, hari ini di YouTube kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian dan juga kita akan cerita-cerita seputar pengalaman aku dan juga perjalanan aku kemarin ke Paris, khususnya ke La Galerie Dior atau biasa disebut Museum Dior ya kalau bahasa Indonesianya, Museum Dior. Dior ini berasal dari bahasa Prancis yang biasa disebut dengan penyebutan pelafalan Dior. Cuma di sini karena pelafalanku mungkin kurang fasih, aku akan menyebut dengan Dior ya, ala-ala orang Indonesia ya. Jangan kalian komen-komen di bawah harusnya pelafalannya ini, pelafalannya itu. Poin pembahasan ini bukan di situ ya, jangan berdebat ya. Oke, nah di sini aku akan berbagi pengalaman ke kalian perjalanan aku ke Museum Dior Paris. Sebelumnya aku akan ceritain dulu untuk masuk ke sini ke Museum Dior itu sebelumnya kita harus reservasi dan juga membayar tiket ya. Jadi kita nggak bisa langsung datang mau masuk, nggak bisa, harus reservasi. Karena kebetulan aku melalui travel agent, semua kebutuhan aku diakomodir oleh travel agent. Jadi aku ikut aja travel agentnya yang melakukan reservasi. Sampai sana kita dikasih selebaran kertas yang isinya adalah peraturan selama di dalam museum. Salah satunya kita dilarang membawa koper. Kemudian yang kedua adalah kita nggak boleh memfoto ataupun memvideo menggunakan flash ya. Tapi kalau tanpa flash sangat dianjurkan karena kan sebagai media promosi juga untuk Dior. Oke, nah di sini selama aku mengunjungi museumnya, sebelumnya aku juga sudah bikin video juga di TikTok aku ya, kamu bisa tonton untuk ringkasannya di sini. Tapi yang jelas ketika aku masuk ke Museum Dior itu sangat terkagum, sangat merasa excited dan mendapatkan banyak inspirasi. Salah satunya inspirasi dalam membangun bisnis ala Christian Dior. Yang pertama adalah berawal dari kebangkrutan, dimana ketika aku membaca artikel ataupun mendengarkan cerita silsilah keluarga Dior, dimana Christian Dior sendiri mempunyai ayah yang pernah mengalami kebangkrutan karena perang dunia. Nah, di situ perekonomian keluarga Christian Dior yang awalnya stabil menjadi harus terpuruk, terjatuh. Di situ Christian Dior merasa mungkin bisa dibilang putus asa gitu ya dengan perubahan taraf hidup. Nah, tapi di situ Christian Dior dengan putus asanya itu dia tidak terpuruk, tapi dia berusaha terus. Sebelumnya Christian Dior sendiri pernah bekerja di, mungkin bisa dibilang kalau di sini tuh kayak tailor gitu ya, kayak tempat pembuatan jas, pembuatan celana begitu. Karena memang dari kecil dia sudah mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia busana, sehingga dia sudah tahu ingin bekerja di bidang busana. Ketika dia bertahun-tahun bekerja di situ dan dia berpikir dia harus bisa bangkit dari zona titik terendah di keluarganya. Oke, kemudian yang kedua adalah motivasi alam bawah sadar dari Christian Dior ini kuat sekali. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya Christian Dior ini ibaratnya dia tuh percaya tahayul, dia percaya dukun, dia percaya kayak mitos gitu. Jadi dia pernah pergi ke suatu peramal begitu, dan peramal itu meramal dia akan menjadi orang sukses. Nah, di situ dia sudah mendapatkan sugesti bagus, sehingga ramalan dari peramal itu masuk ke alam bawah sadarnya, menjadi motivasi, menjadi mimpi dalam dia membangun butiknya Christian Dior. Di sini adalah fungsi bahwa kita itu harus menanamkan energi-energi positif di dalam diri kita. Tapi bukan berarti ini ngajarin kamu ke peramal gitu ya, enggak, poinnya bukan di situ. Tapi dengan kepercayaan yang kita percaya, kita bisa, kita mampu, kita akan berhasil suatu saat nanti, itu perlu ditanamkan di dalam diri kita untuk menjadi motivasi alam bawah sadar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa kita petik dari Christian Dior sendiri adalah karya yang dihadirkan itu adalah timeless dan long lasting. Dimana kalau aku amati tas ataupun baju ataupun sepatu yang dikeluarkan Christian Dior sendiri, itu temanya itu kayak minimalis, lebih ke elegan, basic, dan juga feminin gitu. Feminin tapi juga ada sisi maskulin di koleksi-koleksi tertentu. Untuk motif-motif yang dihadirkan itu sangat timeless, seperti motif monogram yang hitam putih itu yang lagi viral di tas saddle itu, tas yang bentuknya miring, itu juga motifnya sangat timeless. Dan yang perlu kita soroti adalah tas yang long lasting sepanjang masa, yang masih diburu sepanjang masa, yaitu adalah Lady Dior, yaitu tas yang pernah dipakai oleh Lady Diana. Jadi berawal dari Lady Diana ini memesan, mengcustom, jadi custom made, custom khusus tas untuk Lady Diana
ke Christian Dior dan didesainkan tas yang ala-ala princess tapi tetap cantik, tetap modern, yang sampai sekarang Lady Dior ini menjadi tas yang termahalnya dari Christian Dior. Di situ kita bisa pelajari ya bahwa Lady Diana itu udah tahun kapan, tahun 1900-an, udah lama banget, sampai sekarang di tahun 2022 tas yang didesain mungkin 30 tahun yang lalu masih digemari sampai sekarang. Ini menandakan karya dari Christian Dior sendiri itu sangat timeless dan long lasting. Bahkan diburu orang antri mau beli Lady Dior itu antri-antri gitu. Jadi barangnya itu limit. Dan harganya itu nggak murah teman-teman. Harganya start 60 sampai 90 juta. Dan itu banyak orang yang berminat untuk membeli tas tersebut. Poin keempat yang aku pelajari dari Christian Dior sendiri adalah jangan ragu menentukan harga karena semua ada pasar. Tadi sempat aku singgung harga tas Christian Dior sendiri ini nggak murah ya, mahal sekali, mahal. Tapi orang rela mengeluarkan orang segitu untuk sebuah tas. Nah di sini adalah salah satu pelajaran ketika kita akan memulai bisnis. Mungkin salah satu yang menakuti kita adalah takut mematok harga, takut nggak laku, takut nggak ada yang beli. Padahal semua itu harga berapapun yang kita patok itu semua ada pasarnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui pasar kita seperti apa, itu juga akan mengaruhi teknik marketing ataupun teknik promosi yang akan kita lakukan. Dan kalau teman-teman tahu sekarang ini Christian Dior sudah wafat ya, beliau sudah wafat, tapi butiknya ataupun brandnya masih harum, masih mendominasi, masih menjadi brand fashion nomor 3 terbaik di dunia karena Christian Dior sendiri, brand Dior sendiri mendelegasikan kepada kreatif director ataupun desainernya itu adalah orang-orang yang memang berkompeten. Itu aja teman-teman, semoga dengan kita belajar bareng-bareng dari Museum Christian Dior ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.